Kalau kita bicara tentang remember, apa sih yang ingin kita cari? Recall facts and basic concepts. Hanya recalling saja, mengingat saja. Understand, hanya mengerti ide dan konsepnya saja. Terus apply, use information in new situation. Jadi menggunakan informasinya itu ke dalam situasi yang baru. Analyze, draw connections among ideas. Jadi dia harus menggunakan kata-kata differentiate, organize, relate, compare, dan sebagainya. Terus kemudian evaluate, justify a stand or decision. Terus kemudian yang terakhir adalah create, gitu loh Bapak Ibu. Nah disinilah yang menentukan. Jadi ketika nanti kita diajarkan adalah kalau remember itu adalah satu nilainya. Sedangkan understand 2, apply 3, analyze 4, evaluate 5, create 6. Jadi ada 6 tingkatan. Yang paling tertinggi adalah create. Nah, jadi oleh sebab itu ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan dari yang tadi ya. Nah, setelah dikumpulkan semuanya, jadi sikap atau nilai ini yang kena itu adalah BK4, BK15, BK45, BK46. Nah, setelah dikumpulkan, ini kita main yang namanya subjektivitas juga sedikit. Yaitu kita mau tahu pendidikan agama Kristen dengan CP ini kita mau kasih berapa di taksonomi Bloomnya itu. Nah, di sini taksonomi Bloomnya kami kasih angka 3 hanya untuk apply aja cukup. Tapi boleh nggak Pak kalau saya analyze? Boleh juga, itu terserah. Jadi subjektivitasnya di sini tinggi, tapi ditentukan oleh dosen yang mengusulkan BK ini. Nah, dikumpulkan 3 karakter building nggak ada, tapi nyangkut sedikit saja, tapi nggak perlu. 0, 2, dikumpulkan. Semua ini dikumpulkan Bapak Ibu, dikumpulkan, terus kemudian dikasih belumnya berapa, semua dikumpulkan sampai terakhir. Ini nggak boleh lepas daripada CP-CP yang dibangun sampailah di angka terakhir. Total belum yang ada adalah 403. Dapatnya datangnya dari mana? Dikumpulkan aja 6 tambah 6 tambah 3 tambah 6 terus sampai ke atas. Total belumnya adalah 403. Nah, setelah 403 sudah terkumpulkan, kemudian kita melakukan belum per CP. CP ini belumnya berapa sih? Jadi belum ini ditambah 3 tambah 2 tambah 2 7. Kan 3 tambah 2 tambah 2 kan 7 ya Bapak Ibu ya? 3 tambah 0, 3, 5, 7. Totalnya 7. Yang di sini yang tidak pernah kita pelajari adalah bagaimana SKS ini bisa keluar. Jadi kalau CP-nya sekian dengan bahan kajiannya sekian, belumnya sudah ditentukan, maka belum per CP, ini setiap belum per CP kita hitung 7. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 13 dan seterusnya per CP-nya. Nah, barulah kita bisa menghitung SKS. Nah, jadi SKS itu tidak serta-merta datang dari tembak-menembak, nggak bisa Bapak Ibu. Datang harus dari hitungan. Hitungannya bagaimana? Nah, terjadi lagi kesepakatan antara para pimpinan dan juga prodi yang menyatakan bahwa untuk program S1 untuk lulus harus menempuh minimal 144, contohnya 144 SKS. Itu sesuai dengan undang-undang. Silakan. Tapi kalau saya mau menentukan 150 boleh juga, nggak apa-apa. Tapi yang minimal adalah 144. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tegakkan begini. Ini bisa.
Saya di sini nggak punya ini ya Pak, kawan tulis ya. Tapi gini aja, caranya begini. 7 dibagi totalnya adalah 403. 7 dibagi 403 dikali 144. Karena kami itu menetapkan 144 untuk lulus S1 teologi. Kalau Bapak Ibu punya 150 silakan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kalkulator, 7 dibagi berapa? 2,5. Nah, 2,5, totalnya 2,5. Caranya bermain lagi Bang itu. 2,5 itu mau gimana? Apakah 2,5 itu mau dibulatin jadi 3? Juga silakan. Kalau 2,5-nya mau dibulatin ke bawah, juga silakan. Nah, kami membawa pembulatan ke bawah. Kalau dia belum 2,6, nggak mau ke atas. Apanya gitu. Kalau 2,5, ya masihlah 2 gitu. Silakan. Jadi, disinilah menemukan bahwa CP yang ada ketemu dengan bahan kajian dengan ditentukan belumnya, ditambahkan semua belum per CP, dikumpulkan 7 dibagi 403 kali 144 hasilnya sekian. 13 dibagi 403 dikali 144 hasilnya 4. Seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi SKS itu ditentukan dengan cara yang menyusun dengan BK, disusun dengan CP. Disinilah terjadi konektivitas untuk menentukan SKS itu berapa nanti. Jadi kita udah nggak bisa katakan teologi PL 2 karena saya dulu sekolah 2, yang nggak bisa juga Bapak Ibu. Harus ditentukan dengan hitung-hitungan. Nah, setelah selesai semua, kan tadi di awal kita udah bicara dan Pak Vicky juga sudah bicara bahwa 60-40, artinya 60 dari 144 itu kurang lebih 86 SKS. Sedangkan sisanya adalah untuk kurikulum MBKM. Oke. Jadi nanti kita akan beda lagi nih ketika kita menghitung belum per CP di dalam kurikulum MBKM. Itu perkaliannya berbeda. Bukan kayak begini nantinya. Bedanya itu adalah di total belumnya, bukan 403 tapi total belumnya itu harus contohnya sisanya itu berapa dibagi 3 semester. Nah, itu harus sekian karena kami kan 93, sisanya itu 51 dibagi 3 semester, kurang lebih 1 semesternya 17 SKS. Nah, itu kita harus memperhatikan 17 SKS itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu yang kita lakukan. Nah, jadi inilah SKS-nya terkumpul semua SKS di sini. SKS per CP itu sudah terlihat jelas. Jadi oleh sebab itu disinilah kita ingin membangun kurikulum sampai ke bawah sudah kelihatan semua total. Kalau dikumpulkan semua itu harus 144, nggak boleh tidak. Oke, nah dari sinilah dikumpulkan sama kami mata kuliah. Ini nggak boleh nih, ini salah nih kami. Maksudnya nih saya ini bukan tulisan nama mata kuliah karena kami udah langsung bikin mata kuliah, salah. Harusnya ini adalah nama-nama yang BK-BK-nya ini nih. Kumpulkan semua nama BK-nya nih. Jadi bukan ini langsung jadi nama mata kuliah, itu salah. Karena Waket 1 kemarin ada langsung dia membuat ini, tetapi saya katakan ini ada salah. Ini adalah sebenarnya adalah nama-nama BK-BK. Kumpulkan semua. Nah, ini akan cikal bakal. Cikal bakal apa? Cikal bakal menjadi nama mata kuliah. Penamaan mata kuliahnya di situ. Nah, inilah yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti karena Pancasila harus ada, yang mau tidak mau Pancasila juga ada, tapi kami hitung BK-nya berapa. Itu sekitar 2 SKS. Terus BK 3, BK 8 ini tentang bahasa Indonesia kita tetap semua ada, harus ada, Pak. Nah, kayak survei Alkitab ini BK 48, BK 49, BK-nya cuma 2, tetapi
belumnya itu tinggi. Bukan hanya untuk apply, tetapi mungkin evaluate. Maka menyebabkan dia SKS-nya semua CP-CP BK-BK yang dikumpulkan yang tadi sebelumnya nih Bapak Ibu ya, buka lagi ya. Ini kan dikumpulkan semua, dikumpulkan semua total udah kelihatan. Ini sekitar, kalau kita bicara tentang CP ini yang bangun oleh siapa, ini akan ditemukan sedemikian rupa. Ini akan nomor BK-nya, ini sekumpulan, ini kumpulan, dan hasilnya kurang lebih 6 SKS. Nanti kita akan pindahkan ke yang di sini. Pindahkan semua yang CP-CP yang tadi itu. Nah, total ketemu di sini, barulah kita menamakan nama mata kuliah harusnya. Baru nama mata kuliahnya keluar di sini, Bapak Ibu. Sehingga kita dari nama-nama mata kuliah, baru kita mulai melakukan struktur. Ini harus di mana ya, ini harus di mana ya, dan atau ini harus di semester berapa. Nah itu mereka harus menentukan. Apakah ini mata kuliah prasyarat? Sebelum ini diambil harus prasyarat ini. Nah itu harus dilakukan oleh mereka, oleh si para siapa namanya itu para dosen-dosen yang mengajukannya. Itu yang kita yang dilakukan. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke arah yang namanya kita penghitungan jumlah SKS mata kuliah yang tadi. Apa itu? Barulah kita menamakan mata kuliah. Ini belum masuk ke kurikulum MBKM-nya, belum. Karena kurikulum MBKM-nya itu kita bagi lagi nanti. Ini baru yang namanya kalau saya ini baru sampai di semester 1 sampai semester 5. Mata kuliah itu adalah semester 1 sampai semester 5. Belum sampai ke kurikulum MBKM-nya yang akan kita ambil 3 semester itu. Oke, mungkin sampai di sini. Ada mungkin lost atau gimana? Mohon maaf Bapak Ibu. Ada ingin ditanyakan? Silakan Bapak. Untuk yang Bapak bukan ini prodi apa nih Pak? Prodi teologi ya Bapak. Iya, betul. Jadi kami menciptakan nama mata kuliah yang berbeda daripada yang biasanya kita itu. Makanya ini pun juga harus ada kesepakatan teman-teman yang ada di prodi, dan juga kalau bisa nih enaknya nih kalau sudah punya asosiasi nih kayak pasti nih, ini lebih enak. Jadi artinya kalau berbeda itu jangan merasa beda loh kamu nggak pernah belajar ini ya? Enggak, kita ada. Makanya semua harus dilihat dari BK, bahan kajian, dan juga dia punya kedalaman dan keluasan dari sebuah mata kuliah. Karena dengan menggunakan Bloom itu, Bapak Ibu itu sebenarnya itu Bapak Ibu itu menentukan ini 3, itu 4, itu kan sebenarnya kan mengukur kedalaman mata kuliah. Betul nggak sih Bapak Ibu ya? Mencari kedalamannya, berapa keluasannya, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan itu berapa, dan tentukan, oh ini angkanya 5 nih, ini 5, oh ini angkanya 6, ini 6 gitu. Jadi dengan demikian si Bloom ini, taksonomi Bloom yang kita pelajari selama ini terpakai ternyata. Bukan hanya just only kita hanya teman-teman orang pendidikan agama Kristen atau pendidikan hanya menghafal, tapi ternyata mereka ini digunakan untuk menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Dan itu tertuang di dalam buku petunjuk pembuatan kurikulum oleh Kemendikbud. Itu ada Bapak Ibu, tinggal download aja juga banyak. Dan itu saya juga nggak ngerti pertama kali, tapi akhirnya saya banyak belajar, jadi tahu oh ini permainannya di sini gitu. Sehingga SKS itu akan kelihatan berapa itu. Jadi kalau ditanyakan nanti oleh para asesor, bagaimana cara kamu mengukur kedalaman, keluasan mata kuliah? Datangnya dari Bloom. Ya begitu ya Pak Ramli, betul nggak sih Pak Ramli ya? Biasanya begitu ya. Itulah mengukurnya. Caranya begitu. Jadi nggak ada rumus matematika untuk mengukur kedalaman. Itu kedalaman dan keluasan itu hanya datang dari Bloom.
Ini ada penentuan capaian, udah semua sampai di sini. Baru kita akan sudah tadi kan udah sampai di sini ya, udah klik. Nah ini kedalaman kajian bahan kajian menggunakan taksonomi Bloom itu. Kalau lebih jelas itu bisa terlihat gini, ada dimensi kognitif, ada dimensi pengetahuan, gitu ya. Jadi C1, C2, C3 sampai C6 yang tadi tuh Bapak Ibu ya. Nah ini nih. Jadi kalau faktualnya mau diapakan ini dengan menggunakan kata-kata yang di sini. Ini kata-kata inilah yang bisa menentukan kedalaman dan juga keluasan taksonomi sebuah mata kuliah tersebut. Nah, yang tadi saya kumpulkan kan, cuma taksonomi Bloom totalnya sehingga bisa terlihat berapa banyak totalnya, total daripada total Bloom, sektor-sektornya udah kelihatan nanti. Nah sekarang kita masuk ke sektor. Nah sektornya itu tadi seperti Pak Sijabat katakan, coba dirundingkan dulu, mau berapa sektor mau dibuka. Nah itu adalah kekuatan kita. Jangan membuka 8-8-nya, nggak mungkin 8-8-nya, apalagi sebuah STT yang kita katakan sedemikian rupa, punya kemampuan terbatas, jumlah sumber daya manusia juga terbatas, nggak mungkin kita membuka 8 sektor. Kita bukalah beberapa sektor dengan kemampuan sumber daya manusia kita. Setelah itu baru kita menentukan. Nah, menentukan apa? Menentukan ini nih Bapak Ibu nih. Bobot MK mata kuliah di sektor-sektor yang kita buka. Nah, saya lanjut ke tempat sini ya. Oke. Setelah struktur mata kuliah keluar, Bapak Ibu total semua sudah kami masukkan semua. Ini harus ada di sini, harus ada di sini. Setelah ada semua beres, total 13 tambah 18 tambah 19 tambah 23, total itu 93. Nah 93 sisanya itu sekitar 51 dibagi 3 semester kurang lebih 17. Nah barulah kami melakukan kembali lagi. Kembali kemana? Kembali seperti ini. Kembali lagi ke bahan matriks CP, bahan kajian taksonomi Bloom dan SKS MBKM sektor magang. Ini harus ditulis. Nah, nggak kelihatan mana? Maaf. Jadi Bapak Ibu, nah setelah selesai di sana kita mengumpulkan kembali. Nah sekarang kita membangun CP yang ada di sektor magang. CP-nya itu bukan dibuat kembali lagi ya, tidak. CP yang tadi yang kita buat di awal itu kita tentukan CP yang mana nih yang akan mau untuk magang. Diskusi kembali lagi sama rekan-rekannya. Diskusi terus. Ketika diskusi, kemudian oke, CP ini masuk ya ke sektor magang, CP ini masuk ya, dan ditentukan lagi BK-BK-nya maunya apa, yang mana BK mana yang akan masuk sini. Terus mau berapa banyak Bloom yang akan diambil di sini. Terus dikumpulkan ini semuanya lagi sampai ke bawah, total sampai ke bawah itu hanya 55. Tetapi bukan dikalikan 144. Jadi 9 dibagi 55 dikali 17. Karena 17 SKS per 1 semester. Untuk bisa menentukan nama mata kuliah nanti. Nama mata kuliahnya di sebelah sini. Ini dia. Kita menggabungkan lagi ini 3 tambah ini, kita masuk ini ke sini 3 9 contohnya. Sisanya itu tinggal 8. BK nomor berapa saja yang akan menemukan mata kuliah ini. Kedalaman keluasan akan terlihat di sini. Dan terus kalau kami punya sektor magang, sektor asistensi mengajar, sama sektor penelitian. Nah, gitu. Nah, contoh sektor penelitian. Kita katakan, ini tanda yang ini harus wajib ya, nggak boleh nggak ikut ya. Silakan.
itu diberikan. Artinya, walaupun mereka di lapangan, tetapi mereka ada pembelajaran dari nama mata kuliah yang di sini. Gitu loh. Jadi mereka ngambil ini salah satu nih, atas atau bawah. Terus kalau dia ngambil ini harus totalnya nggak boleh lebih dari 17, ada 17. Jadi ini harus ini. Jadi tanpa tanda ini adalah pilihan. Jadi 9 tambah 6 harus masuk. Nah, mereka memilih untuk 17 ini mau yang ini atau itu. 3 hal tersebut. Begitu Bapak Ibu untuk menentukan menentukan SKS yang ada di dalam kurikulum MBKM. Maka kurikulum MBKM itu besar sekali, sangat besar sekali karena mereka banyakannya di luar. Itu kali yang saya bisa padatin lah malam ini. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bu. Oke. Nah, kalau di pendidikan dasar menengah, Ya, pendidikan dasar menengah kan di setiap wilayah ada guru penggerak kan, yang ditunjuk. Nah, ada beberapa syarat dan sebagainya. Kalau dosen penggerak itu bagaimana? adalah dosen yang ini Bu, yang bertanggung jawab pada sektor ini Bu. Mereka harus menggerakkan ini. Ini yang kami lakukan di dalam konteks ini, di dalam konteks kurikulum yang ada di pendidikan ini. Nah, apakah yang disebut dosen penggerak itu ditunjuk dari pemerintah atau dari dinas Sampai atau hari dari ini apa belum ada gitu? Bu, nggak ada. Kalau di Di guru ada kan? ya, Ya. di pendidikan dasar Pendidikan menengah dasar, ada. ya betul. Nah, bagaimana di Kalau ini belum ada, di sini belum ada. Jadi dosen itulah yang bertanggung jawab di situ. Itu yang dilakukannya. Jadi nanti ketika input ke feeder semester 5, 6, 7, 6, 7, 8 adalah MBKM, nanti nama-nama MBKM itu, nama-nama mata kuliah itu masukin semua di situ. Sektor mana yang kita buka, silakan gitu. Terus nanti dosennya juga itu lagi, nggak ada yang lain Bu. Itu yang kita lakukan konteksnya. Tapi kalau di UKSW, dia namanya tuh flexible learning, Bapak Ibu. Dia bisa mengubah. Kalau contohnya semester ini dia ada contohnya penerapan evaluasi pembelajaran. Tahun depan dia nggak ada nih, dia ganti nama lagi. Tapi bedanya sama, boleh nggak? Boleh juga. Itu namanya flexible learning. Tetapi yang capek adalah orang yang mengikut ke feeder, yang itu yang capek. Itu dia. Flexible learning kalau untuk di UKSW. Jadi belum tentu nama mata kuliah ini akan keluar 10 tahun lagi, belum tentu. Jadi akan berubah terus. Itu dia kalau UKSW. Sangat flexible learning dia lakukan. Tapi kalau kita masih belum berani untuk melakukan hal tersebut. Seperti contoh, kalau seperti kayak Ibu Enda, dulu saya sama Pak Suwarto Adi itu ada istilah pembelajaran tentang ekonomi. Di tempat sekarang udah nggak ada, itu tentang Pancasila hari ini. Hilang semua nama mata kuliahnya itu. Itu dia berubah. Begitu Ibu? Ya Bapak silakan. Baik, terima kasih Pak Kim. Ya. Panca dari Bandung. Ya Pak Panca. Ada 2 pertanyaan Pak. Saya terima kasih untuk lembar kerjanya karena tentu sangat saya mengerti. Tapi saya ingin bertanya bagaimana ini semua itu diimplementasikan dalam RPS. Oh yes, ada RPS. Ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengevaluasi saat capaian pembelajaran itu apakah tercapai atau tidak berupa evaluasi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, RPS itu kalau yang kemarin kita belajar itu RPS itu ada 2 hal yang berbeda. Kalau RPS yang ada di semester 1 sampai semester 5 itu akan berbeda dengan RPS yang ada di MBKM. Itu ada perbedaannya.
Nah, perbedaannya adalah demikian. Kalau di ini tak dikasih ya Bapak Ibu ya. Ini adalah semester 1 sampai semester 5. Nanti saya lupa tuh kasih yang itu. Nah, ini semua kita masukkan. Apa saja yang mau dilakukan di minggu pertama, minggu kedua. Ini RPS-nya. Itu sudah dikasih ke Pak Vicky kok sama saya. Terus kemudian teks, slide, images, video, silakan. Ini mau diganti, mau dirombak apapun silakan, nggak apa-apa. Yang biasanya kami lakukan ya sedemikian rupa, gitu. Seperti yang kayak begini gitu. Sehingga nanti setelah dikumpulkan sampai minggu ketiga 14 sumber pembelajaran online dari mana, terus kemudian rubrik penilaian kita juga siapkan semuanya sampai skala penilaian untuk dapat berapa saja. Itu RPS dari ini. Sebenarnya RPS-nya maksudnya RPS-nya tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan di KKNI sih. Boleh untuk dilakukan. Tapi yang berbeda ketika di MBKM. MBKM itu harus lebih jelas. Mau kerjanya di mana gitu kan? Lokasinya di mana? Itu jelas sekali itu. Beda dengan di sini. Kalau yang di sini kan cuma hanya pelajaran ini, bukunya buku ini. Tapi kalau di sana tidak. Dia konteksnya adalah lokus. Lokasinya di mana? Semuanya apa yang dilakukan? Itulah yang dilakukan oleh RPS-nya. Bedanya di situ, Pak Panca. Terus yang kedua tadi ada apa lagi Pak ya? Oh ya, apakah ini sampai di mana lulus atau tidak, gitu kan? Itu semua adalah tergantung dari skala penilaian Pak. Kalau skala penilaiannya seseorang itu adalah nilainya A, ya sudah artinya itu memang tercapai semua. Tidak ada sampai hari ini, saya belum bisa menemukan bagaimana mengukur bahwa ini pas gitu ya. Maksudnya apakah ini mencapai sampai pada sasarannya gitu kan? Itu belum sampai, saya belum tahu. Mungkin Pak Ramli pernah, asesor pernah diajarkan begitu Pak? Dari sistem ya? Kalau saya belum tahu kayak itu. Yang saya tahu adalah kalau mahasiswa dalam satu kelas itu rata-rata lulus semua, itu artinya mengenal gitu katanya. Itu biasanya saya tahunya begitu Pak Panca. Tapi saya belum tahu deh kalau untuk ukuran bagaimana itu menghitung itu saya belum tahu. Yang kami bisa menghitung adalah sampai di sini. Gitu Pak. Ada lagi Pak Panca? Ada yang Bapak Ibu yang lain? Ya silakan Pak. Ya, nama saya Frankie dari STT Kalimantan. Ya, saya mau bertanya Pak, ini berkaitan dengan pernyataan Bapak di awal tadi bicara tentang SKS. Yes. SKS itu bicara tentang berapa minggu seperti itu ya, bukan pertemuan seperti itu. Nah, sementara ketika saya memperhatikan sampai ke belakang tetap ada SKS, 2 SKS, 4 SKS dan selanjutnya yang sudah ditentukan. Sementara selama ini pemahaman saya mungkin saya belum tahu ya, misalnya ada perubahan atau apa mengenai ini. SKS itu 50 menit seperti itu kan tiap pertemuan, 1 SKS, sehingga misal 2 SKS 100 menit. Nah, misalnya kita menggunakan apa istilahnya yang Bapak katakan SKS ini bicara tentang mingguan. Nah, gimana implementasi antara menit lalu kemudian mingguan, apa yang bisa kita lakukan dengan 6 SKS atau 4 SKS, 2 SKS seperti itu Pak. Betul. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kalau kami kalau dia itu berobat 4 SKS tetap seminggu 2 kali Pak. Tetap seminggu 2 kali. Pertemuan tatap muka. Nah, kalau untuk yang terstruktur dan juga belajar mandiri itu tambah juga. Jadi kita menambahkan teman-teman itu biasanya itu dia menambahkan jumlah buku yang harus dibaca, terus kemudian belajar mandirinya juga. Tetapi ending utamanya yang terakhir adalah di Pelita Bangsa adalah setiap mata kuliah harus menghasilkan 1 buah artikel jurnal. Itu Pak, yang dibebankan kepada mahasiswa. Dan kami memiliki sebuah
OJS yang tidak ada ISSN-nya. Cepet hanya publikasinya aja gitu. Bahkan kami sudah mempunyai repositori. Kalau bagus dia masukin aja ke repo. Gitu. Karena kalau untuk dipublikasi yang bersinta itu kan tunggu lama kan Pak, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun kan, itu impossible. Jadi kami memiliki salah satu untuk publikasi secara online saja, tapi nggak punya ISSN, itu nggak ada. Atau kita masukin ke repositori, itu saja. Terus ada nama depan, nama mahasiswa, nama belakang, nama dosen. Kadang-kadang kita ini kan supaya untuk membawa yang namanya apakah ada di borang akreditasi atau kriteria sekarang kriteria 9, apakah ada kerjasama antara dosen dan mahasiswa? Ada, itu aja, taruh aja di repositori. Kadang-kadang ngakalinya begitu Pak. Begitu Pak Franky. Tetapi kita tetap lakukan untuk hal tersebut. Kalau dia 6 SKS, nah 6 SKS kami diajarkan pada saat itu adalah kan nggak mungkin Pak Halim seminggu bisa 3 kali gitu kan? Nggak apa-apa Pak Halim. Yang satunya lagi Pak Halim taruh aja di jadwal perkuliahan. Tetapi 2 SKS itu adalah kalau ada permasalahan dalam bacaan silakan datang ke tempat dosennya pada jam segitu untuk berbicara dengan dosennya. Apa maksud dari tujuannya itu? Jadi perkuliahannya itu adalah apa sih istilahnya itu bebas gitu dalam 2 SKS-nya lagi. Itu yang kami diajarkan oleh KSW. Lakukan begitu. Jadi fleksibel benar kita lakukan. Begitu Pak Franky yang saya bisa kasih pengalaman ke kami. Ya Pak. Kalau tidak salah di peraturan yang kurikulum yang baru itu Merdeka Belajar itu kalau nggak salah kan sudah beda sekarang perhitungan. Jadi bukan lagi kegiatan tatap mukanya, tapi bahkan setiap kegiatan perkuliahan misalnya kalau itu yang 2 SKS lagi dikasih semacam book review atau pembaca buku itu sudah meringankan, itu tidak harus kuliah. Kalau nggak salah ada itu, saya bisa kita buka lagi peraturan itu soal pembelajaran perkuliahan, menata kegiatan belajar di MBKM, ya jenis kegiatannya. Jadi tidak seperti dulu lagi. Betul, bebas banget itu. Jadi kita memang harus kreatif ya. Jadi kadang kan 2 SKS, tapi kita kasih tugas membaca buku apa semua itu kebanyakan. Jadi mestinya kalau 2 SKS nggak ada, harus kita pandai-pandai ya memberi tugas supaya berkeadilan kan. Betul sekali. Ajas berkeadilan itu. Nah, sehingga kalau misalnya mata kuliah itu 3 SKS, bisa aja kuliahnya 2 SKS yang kuliah dan satu lagi kasih tugas apa gitu yang setara dengan 1 SKS. Benar. Bisa aja itu penelitian. Iya. Nah kalau mata kuliah Bapak tadi yang 6 SKS, luarannya salah satu artikel dan artikel yang diterbitkan di OJS kampus, itu tentu satu artikel itu pasti ada bobotnya. Pasti Pak. Nah, itu selalu ada. Jadi maksud saya kita juga di sini diajarin oleh peraturan itu mengubah paradigma mengelola pembelajaran. Betul sekali. Jadi benar. Supaya mahasiswa tidak hanya menjadikan sumber belajar itu dosennya doang. Dosen doang. Jadi kemandirian belajar itu saya kira ajas berkeadilannya dan memacu munculnya kreativitas. Betul. Saya kira begitu. Iya benar Pak. Itu pendapat saya. Meresponi tadi Pak Franky. Ya. Memang kita lakukan juga begitu. Dan sekarang di Pelita Bangsa juga nggak harus kuliah di dalam kelas. Boleh di mana aja. Dosennya aja bilang ini kita kadang-kadang juga di Coffee Ami gitu kan. Silakan gitu. Tidak apa-apa. Kita diberikan kebebasan. Yang penting adalah mencapai dia punya sesuai dengan hal tersebut. Dan itu kan pasti diaudit oleh auditor. Gitu. Karena kita selalu ngaudit setiap tahun, 1 tahun sekali itu kita audit. Karena tanpa diaudit nanti kan nggak ketahuan. Karena di dalam audit tahun 2022 bulan kemarin di bulan Juli itu terjadi problem antara minggu pertama dia bilang mengajar minggu pertama mengajar teologi PB,
ketika dilihat dia punya hasilnya itu bukan teologi PB, sehingga tidak terjadinya sinkronisasi. Itu ketemuan oleh saya sebanyak hampir rata-rata itu satu semester itu bisa dapetin 4 sampai 5 orang dosen yang mengajar RPS, janjinya di RPS nggak sesuai dengan apa di kenyataan. Itu sering terjadi. Itu dilakukan karena saya memang dididik oleh UGM untuk melakukan pengecekan sampai ke depan, sampai ke sedetail-detailnya. Oleh UGM gitu, didetailin sampai dia dilihat betul apa enggak nih antara tahap minggu pertama betul nggak, minggu kedua dicek lewat interview ke mahasiswa. Nah itu dilihat dan itu ketemuan dan itu sering terjadi di Pelita Bangsa. Jadi oleh sebab itu temuan itu akhirnya saya katakan ini nggak boleh ketemu lagi ya di tahun depan. Sampai ketemu lagi jadi problematik saya bilang. Itu yang kita temui Pak Pen. Sorry Pak Joseph, ada yang tadi mau tanya? Udah sama ya? Sama ya, baik. Dan lagi Bapak Ibu, silakan Pak Nasuki nanti ke sana ya. Silakan Pak Nasuki. Ya, terima kasih Pak Halim, mencerahkan dan menggentarkan gitu ya. Menggentarkan karena ini kan penyusunan kurikulum yang tentu bukan gawean khusus para dosen, karena ini kan kurikulum yang harus melibatkan stakeholders dan tentu PR besar untuk kita semua juga harus menyamakan persepsi. Ya mungkin usul bagaimana kita tentu hasil pertemuan kita malam hari ini bagaimana kita menyiasati itu, karena bagaimanapun kita harus juga mendekatkan pemahaman ini kepada stakeholders yang belum tentu bisa mereka tangkap. Betul. Tidak semua yang hadir malam ini adalah ketua-ketua atau pemilik sekolah begitu. Jadi, mubazir kalau kita hanya kita nikmati sendiri tanpa kita memiliki rekomendasi untuk lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Halim, ini juga terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Vicky tadi, yang 48 kali pertemuan. Mungkin saya kekurangan informasi begitu. 48 kali pertemuan atau 16 minggu. 40 berapa tadi ya? 16 minggu Pak. 16 minggu. Bukan 16 kali pertemuan tapi 16 minggu 16 pertemuan. minggu. Itu dihitung bagaimana satu mata kuliah atau bagaimana nanti mungkin? Per mata kuliah. Jadi per mata kuliah itu bukan 16 kali pertemuan tapi 16 minggu pertemuan di Satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Kalau itu 72 mata kuliah yang kalau Ya dijadwalkan kali kan 2 SKS, ada jadwal kan Pak? saya hitung itu sekitar 24 tahun Pak. Oh, nah gini, Apakah per matematika mata saya? kuliah kan 16 minggu kan berarti kan 1 semester Pak. 4 bulan kan selesai Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, berarti jelas kalau gitu ya. Yang ketiga Pak Halim, Bapak kan menilai BKD. Agak sedikit menyimpang ini sedikit, mungkin sedikit. Enggak apa-apa Pak. Nilai BKD, dan di BKD itu secara khusus yang sudah mendapatkan mendapatkan kesempatan untuk mengisi ya, karena sudah lulus begitu. Kemudian satu butir di situ adalah penelitian yang semuanya adalah tidak perlu mengisi. Bagaimana wajah kita ke depan? Karena ini stay dan kebanyakan itu kosong, nggak usah isi juga nggak apa-apa. Karena dosen Padahal itu kita bicara tentang penelitian tadi karena itu sangat penting sekali, sangat bukan hanya seperti itu. Jadi potensinya sangat luar biasa. Bagaimana kita mencoba untuk mungkin ada hubungan juga dengan apa yang Pak usulkan tadi, kalian pasti untuk bisa memberikan rekomendasi untuk memikirkan ini kepada usulan kita kepada Soalannya itu terjadi ya. Kementerian Agama begitu ya. Yang terakhir, saya mohon maaf karena tidak menyebutkan STT Pelita Bangsa tadi. Padahal Pak sebagai pembicara hari ini. Jadi tepuk tangan untuk STT Pelita Bangsa.
anggota pasti ini juga, ya tapi nanti dicek kepastiannya. Iya, sebenarnya pasti bahasa dulu. Oh gitu ya? Semenjak di Minangkabau di Apolos. Iya, Minangkabau nomor 8, betul nggak? Iya, Pak. Betul kan? Saya Betul. sama itu Pak Dirlak dulu Pak Vicky. iya, Dr. Purnawan Teddy Benas Yes. yang datang. Nanti kita pastikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau yang tadi sedang di Departemen Agama yang menjadi persoalan adalah aplikasinya. Aplikasinya itu terlalu mudah sekali. Kenapa? Saya pun juga nggak tahu apakah dia benar dosen dengan tugas tambahan atau tidak. Jadi sudah menjadi rahasia umum. Selama Bapak Ibu masuk ke dalam edit dosen tugas tambahan, udah itu cuma 3 SK saja itu pasti lewat. Itu Cair, aplikasinya. cair. Aplikasinya yang salah. Harusnya aplikasinya itu tidak boleh dibuat demikian. Harus ditunjukkan benar atau tidaknya dia sebagai dosen dengan tugas tambahan. Nah, itulah yang menjadi problematik. Maka tidak perlu mengisi penelitian. Dia ngisi aja 2 mata kuliah, yang isinya 1 mata kuliah 2 SKS, 2 SKS, 4 SKS sudah lolos langsung. Dapat dia 12 juta untuk tahun ini. Haleluya. Ya, itu memang harus diubah adalah aplikasinya. Kalau di Kemendikbud, tadi saya ditampon juga, dia nggak bisa. Walaupun Bapak Ibu adalah kaprodi, tetap 3 tridharma itu harus masuk. Dia nggak mau tahu. Apalagi dia bukan dilihat dari tugas tambahannya. Mereka tuh melihat jenjang kepangkatan dosennya untuk berapa. Dia lektor, kepala, nonton. Dia harus 3-3-nya masuk. Walaupun dia kaprodi, walaupun dia rektor. Itu bedanya di situ. Itu dia Pak. Kesalahan di sana. Itu boleh nanti bicara sama Kementerian Agama. Tapi nanti ada banyak yang protes Pak. Jangan dulu Pak. Iya, karena nggak boleh lebih dari 16. Gitu. Tapi karena kenapa? Karena itu kerja asesor tuh capek juga Pak. Kalau 3-3-nya ngelihat, kan ada 4. Penunjang juga ada. Jadi 4-4-nya terus diisi, itu juga capek juga. Iya. Cuman gajinya cuma 75.000 per bulan, per 1 orang. Tapi harus ngisi sampai begitu banyak, puluhan, 10 menit, kadang-kadang 15 menit, gitu kan, download dan sebagainya. Itu jadi. Yang kedua ya Pak ya, perihal tentang apa itu Pak? Saya lupa lagi tadi. Ada Bapak tadi 4. Kedua sudah terjawab. Perhitungannya sama Pak Fikri udah dapat udah beres ya 16 SKS itu. Yang pertama adalah Bapak bikin hanya apa Pak? Jadi gue lupa betul kebanyakan. Iya, terutama ini yang kita bicarakan ini kan. Tindak lanjutnya ya. Tindak lanjutnya itu memang di sini kalau saya juga ingin katakan adalah kita harus coba satu STT itu dididik dulu orang-orang yang bisa mumpuni membuat kurikulum ini. Dari setelah itu saya rasa bisa dikerjakan ke STT yang lain, ke member daripada asosiasi pasti ini. Saya rasa begitu. Karena untuk ini benar-benar adalah orang yang benar-benar paham gitu membuat kurikulum aja itu. Karena membuat kurikulum itu sesuatu yang tidak mudah ya. Karena tidak pernah selama saya memperhatikan, walaupun kita punya prodi pendidikan agama Kristen S1, walaupun kita punya S2 magister pendidikan agama Kristen, tidak pernah diajarkan bagaimana membuat kurikulum seperti ini. Bagaimana kita diajarkan bagaimana SKS itu bisa keluar. Itu yang saya lihat ya. Kalau saya salah saya mohon maaf. Tetapi selama saya lihat tidak pernah diajarkan mahasiswa kita membuat kurikulum seperti sedetail orang-orang yang ada di Kemendikbud ini. Luar biasa. Itu yang saya lihat. Sebaiknya kita memang punya pelatihan khusus, benar-benar khusus untuk bagaimana membangun ini. Sehingga nanti menjadi berkat bagi asosiasi kita gitu. Makanya kemarin
kadang-kadang kalau saya ngomong tentang STT, Pak, saya ngomong tentang sama teman-teman di STT punya kurikulum MBKM, kami udah punya. Tapi ketika saya lihat itu bukan MBKM gitu, saya pikir itu kayak gimana? Ini MBKM itu nggak seperti begitu. Ini cara buatnya SKS berapa? Kok bisa dapat buat datang dari mana? Ya begitu aja, ada 2 SKS. SKS datang dari mana? Ya dari begitu saja. Dia tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana kedalaman keluasan daripada sebuah sebuah mata kuliah itu dihitung dari si taksonomi. Itu yang saya lihat, Pak. Itu mungkin bisa dipikirkan, Pak, di komisi ini, Pak, pendidikan nanti, Pak Vicky, itu bisa diajukan bagaimana kita pelatihan khusus untuk itu sampai mereka benar-benar di drill. Saya pun juga harus pergi ke UKSW, Pak, sama 4 orang saya pergi berempat. Kami belajar di drill bagaimana menulis CP, bagaimana menghitung CP per bulan, itu semua kami di drill. Makanya kita bisa saya bisa berbagilah kepada teman-teman di ST Pro. Begitu Pak Vicky, Pak Nasokili. Makasih Pak Nasokili. Ada teman lagi tadi yang berdiri, Pak, silakan Pak. Sama-sama. Pak Widianto, Pak. Oh, Widianto. Ini terkait dengan yang statement yang Bapak sampaikan tadi bahwa katakanlah kalau mata kuliahnya 4 SKS kan, yang 2 SKS boleh dilakukan di kelas, kemudian yang 2 SKS bisa dilakukan di mana saja. Boleh. Nah, untuk setiap mata kuliah yang ketika dosen mengajarkan ada bukti Pak, absen dosen, kemudian absen mahasiswa, ketika di luar Di bawah, Pak. Karena pengalaman di tempat kami itu ada siakan namanya sistem informasi akademis, jadi waktu dosen ngajar langsung ngisi itu secara online. Ya kan bisa online kan di situ kan, Pak. Selama dimanapun juga saya sudah sistem online, Pak. Siakan. Jadi itu bisa dilakukan. Bisa. Tidak apa-apa, Pak. Itu fleksibel. Karena seperti kayak dikatakan oleh Pak Vicky, itu OBE, Outcome Based Education. Itu sejak tahun 2018 ketika saya di UGM itu udah diajarin, Pak. Bagaimana kita harus mengubah jadi kreatif, kata Pak Cijaba. Harus kreatif, nggak boleh nggak kreatif. Jadi jangan berpatokan di dalam konteks di dalam kelas, tetapi boleh di luar kelas. Bahkan istilah Pak Vicky tadi adalah project, Pak. Bikin project. Karena kan dosen mengajar itu sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan, harinya, jamnya dan sebagainya. Gitu. Apakah dosen yang bersangkutan tiba-tiba bisa menyusun sendiri, oke, kita keluar dari jadwal nggak apa-apa, pokoknya kita harusnya hari Selasa jam sekian, oke kita ganti hari Rabu jam sekian, apakah bisa begitu? Ya tidak apa-apa, Pak, selama itu ada buktinya, Pak. Seperti contoh, kami itu dulu di S3 sama Ibu Eda tuh. Pak Tony Tampake itu kuliah nih, Pak, dari jam 1 sampai jam 3. Udah kita nggak di kelas, yuk kita di coffee shop aja. Boleh, Pak. Kuliahnya di coffee shop. No problem. Yang penting bawa tanda tangan semua udah benar. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Pak Joseph. Dulu Pak Vicky yang bikin kode mata kuliah itu siapa sih? Kodenya dulu. Terima kasih Pak. Tadi tentang taksonomi, seingat saya taksonomi itu kan mencakup kognitif, afektif, dan psikologis. Iya. Nah, tapi kalau saya lihat waktu dari segi 3 itu hanya sampai itu kan kognitif saja ya, sampai create. Nah, lalu bagaimana kita membobotkan CP untuk yang bukan kognitif? Kan ada CP yang di sikap, ada yang di keterampilan khusus, keterampilan umum. Itu berdasarkan skala itu juga atau bagaimana? Skala itu juga, Pak. Tetap kita akan menggunakan skala yang ada di taksonomi Bloom ini. Jadi taksonomi Bloom ini kami di dalam instruksi yang ada dari buku Kemendikbud itu, taksonomi Bloom itu mengukur juga ke arah sana. Baik dia pengetahuan, baik dia keterampilan khusus umum maupun juga sikap. Jadi untuk bisa mencapai melihat keluasan dan kedalaman mata kuliahnya itu yang kita dapatkan. Karena itu sesuai dengan instruksi buku, Pak. Jadi tetap itu kalau buku pedoman. Ya skalanya itu 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, Pak? Ya. Berarti kan kalau
kalau ditarik kepada KKSI itu kan ada, kalau sana saya pengetahuan, sikap, karena khusus. Tapi kalau yang di ASM itu kan kognitif, afektif, psikomotorik. Terima kasih. Itu kan nanti dia kan pakai di sini ya Pak ya. Kalimat-kalimatnya kan kelihatan di sini. Jadi kalau untuk create, nah jadi yang dikatakan tadi Pak Vicky kan sedikit provokasi gitu kan, jangan di C3 aja gitu kan, provokasinya dia kan harus C6. Nah C6 itu adalah bagaimana kita mencapai di C6, ada dari CP itu. Jadi ada CP, capaian pembelajaran mana yang harus sampai di create, harus sampai di mana di analyze gitu loh. Jadi artinya ya tentunya saya yakin Pak Vicky juga katakan nggak mungkin semua mata kuliah jadi create gitu kan, itu sadis itu, sadis benar itu. Karena kalau semuanya create artinya mahasiswa S1 itu ampun itu, kasihan mereka. Karena kurikulum MBKM ini khusus untuk anak S1 ya Bapak Ibu. Kalau program S2-nya enggak. Nah, walaupun namanya kurikulum MBKM, tapi mereka enggak seperti sektor-sektor itu, enggak ada sektor-sektornya. Jadi S2, S3 itu enggak ada sektor. Yang ada sektor itu hanya di S1. Karena diberikan kesempatan untuk bisa sama Pak Nadiem itu belajar dari sesuatu yang berbeda dari apa yang kamu passion. Mungkin cari yang passion yang lain, sehingga bisa merger, sehingga pada saat yang kerja itu mendapatkan pekerjaan secepat mungkin. Itu kepikirannya dari Pak Nadiem. Lalu Pak, untuk satu mata kuliah mungkin di situ ada analisnya, ada create-nya, contohnya saja skripsi. Yes. Nah, itu berarti nah, BK-nya itu kan Pak? BK-nya ya? BK-nya kan, BK ini ketemu nomor 6, BK ini ketemu nomor 3, BK ini nomor 4, BK ini nomor 5. Dikumpulkan berapa? Di situ Pak. Maka semakin tinggi dia punya belum percepet juga tinggi, pasti akan terjadi SKS pasti tinggi. Itu logika matematikanya Pak. Logika matematikanya di situ. Ada lain lagi Bapak Ibu? Karena hampir menjelang malam. Semoga provokasi saya bisa menggugah gitu. Karena memang STT harus berubah sih Bapak Ibu. Berubah. Kalau nggak berubah sulit. Makanya tadi saya mengeluarkan 2 postulat di awal saya. Kita akan menempuh jumlah mata kuliah yang banyak, tetapi menjadi university based on teaching, atau mengubah mata kuliahnya sedikit tapi SKS-nya banyak menjadi university based on research. Ini 2 hal. Nah, ini harus dikatakan oleh Pak Nasokili, itu harus bicara dengan pemilih-pemilih orang-orang yang tinggal di atas. Karena tanpa berubah STT tidak akan berubah. Nah, saya juga kemarin Pak Nasokili juga bertentangan dengan yayasan. Yayasan bilang kembali lagi seperti kayak dulu. Saya bilang kembali lagi, gimana Bu caranya saya bilang menghadapi SK Menteri ini sedangkan akreditasi begini. Akhirnya mereka juga akhirnya nggak berani, jalan lagi dah katanya. Karena di satu sisi tadi kata Ibu Enda, satu sisi kita ada di gerejawi, satu sisi ada di negara, itu sulit. Lebih baik mendingan di Kemendikbud aja semua selesai itu. Baik, Pak, ada baik dulu, ada lagi? Saya serahkan ke Pak Ramli. Oh, silakan Pak, di belakang. Oh. Ya, nama saya Rustam, lalu saya dari STT Apollos. Saya mendengar bagi saya ini barang yang baru Pak. Ya, saya jujur ini barang yang baru bagi saya. Tapi saya sangat menarik. Kenapa? Karena ini kan akan menghasilkan pada akhirnya para alumnisnya yang berkualitas dan tentunya para serapannya yang lebih mumpuni juga. Tapi sekarang adalah persoalannya kan kita satu sisi bahwa kita adalah memang basicnya
pada waktu membangun sekolah teologi adalah menjawab kebutuhan gereja. Itu pertama, Pak. Tapi sekarang kemudian dituntut untuk menjawab kebutuhan sudah masuk kepada seluruh umum, bahwa seluruh mahasiswa para alumni STT juga harus bisa masuk ke ranah, ke dunia yang lebih luas lagi para alumni. Nah, sedangkan satu sisi kita harus terus membangun kurikulum ini dengan lebih baik. Kemudian kita ada di Kementerian Agama. Nah, saya mungkin berpikir siapa kira-kira yang bertanggung jawab. Karena kalau kita begini-begini, ya tentunya ini pergerakannya akan sangat lambat pasti. Pasti karena masing-masing akan berdiri sesuai dengan. Itu sebabnya ya kalau saya secara pribadi mendorong ya pasti lebih bertanggung jawab untuk meng-create semua para sekolah-sekolah tinggi teologi di bawah pasti, dan mungkin ini bisa menjadi contoh yang ke depan sehingga STT yang di bawah pasti bisa lebih berkembang lagi. Itu sebabnya ini usul saja, Pak. Tapi kan sudah harus sering publikasikan terus. Ini yang mungkin saran saya, karena ini sangat menarik. Tapi kalau ini sebabnya mungkin saran saya juga adalah bagaimana pasti juga mendampingi STT di bawah pasti untuk terus mengupgrade kurikulum, sehingga kurikulum yang seperti ini ya ini bisa berjalan dengan baik. Karena jujur ini kita semua juga pasti ya, karena kita berhadapan dengan kurikulum kan ini berhadapan juga dengan dosen. Bagaimana dosen bisa loyal kalau juga sistem keuangan suatu STT di dalamnya ya bolak-balik. Ini kan semua kreditnya sampai begitu. Nah, ini mungkin pendampingan daripada pasti yang harus terus dilakukan. Nah, itu dia. Maka pendampingan mungkin juga bukan hanya secara materi, tapi bagaimana pendampingan juga secara materi seperti ini yang diberikan, tapi materi-materi yang lain yang perlu dilakukan terus. Nah, itu mungkin usul saya seperti itu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Sejabat yang bisa jawab. Ya, menarik, Pak. Terima kasih saran dari siapa tadi? Pak Rustam. Effendi. Iya. Ini malam ini ada banyak yang timbul ke pemikiran saya juga dari diskusi kita itu. Memang itu menjadi pertanyaan, apa yang pasti harus lakukan menolong banyak orang, terutama decision maker atau kurikulum creator. Siapa orang ini? Dan pengalaman Pak tadi, saya pikir memang saya hanya terpikir nanti, tapi kami bisa diskusikan di rapat BP Pasti. Selain penelitian yang terus dikembangkan oleh Komisi Penelitian dan Publikasi juga, berarti Komisi Pendidikan nanti harus dibicarakan pelatihan untuk itu tadi. Ini sebenarnya kan ada kurikulum itu peraturan pemerintah nomor panduan MBKM edisi 4 tahun 2020. Sementara Bapak tadi menjelaskan, saya mempelajari itu semua. Ya, yang Bapak katakan tadi bahwa termasuk pelaksanaan Merdeka Belajar itu rupanya memang sudah ada aturannya. Iya, betul, Pak. Yang 4 poin itu ya. Iya. Jadi saya kira memang tidak bisa lagi. Nah, jauh lebih daripada itu adalah ya kita menyadari, dan karena dalam perumusan kurikulum kan harus memperhatikan visi dari lembaga. Ini pun harus kita selalu nyambung ke situ, bagaimana membuat visi ini tetap terpelihara, tetapi dia masuk ke dalam ranah kurikulum. Kan kurikulum ini kan mewujudkan visi kan, seluruhnya. Jadi kalau saya lihat malam ini, semua kita terdiam. Kayaknya satu hal di hati kita, kayaknya kita butuh pelatihan dari kurikulum. Nggak tahu apakah itu di hati saudara.
Jadi saya kira mungkin next time kita harus mencoba membuat pelatihan, workshop, bahkan bila perlu bersertifikat. Maksud saya kalau ada trainer dari pembuat kurikulum, Kemendikbud, kita hubungi orang desainernya, lalu dilatih. Kalau nggak salah Pak Vicky juga sudah dapat pelatihan 10 juta ya Pak ya? Iya Pak. Bisa cerita sedikit? Sudah lulus kan? Udah. Lulus. Oh, sudah dapat sertifikat ya? Lulus murni. Berapa minggu? 5 hari sekarang. 5 hari. Non-stop ya? Ya, 4 hari full, 1 hari ke Di sini dong. Sudah Ya, diantar dulu Pak Rustam. Bapak mari. Ini saya waktu Pak Piki mengikuti pelatihan itu, saya akhirnya terpikir apa yang kita bisa lakukan. Apakah kita mungkin membuat workshop yang sama supaya betul-betul menolong. Silakan cerita dulu Pak. Ya, terima kasih. Puji Tuhan karena ketika saya ajukan ke kampus dan kampus menyetujui, karena ketika lihat angka 10 juta saya pikir mampu nggak gitu kan keluar 10 juta gitu ya, mau keluarkan sendiri berat juga gitu, walaupun bisa juga sebenarnya. Lalu saya ajukan ke kampus menyetujui, oke kami ikut. Lalu saya ikut tadi Institut Pertanian Bogor University, jadi bukan lagi IPB itu institut tapi bukan tapi sudah university ya. Itu tapi bukan university. Lalu saya ikut 4 hari, lalu sertifikasinya itu dari CAN. Jadi bersertifikasi tidak saja nasional tapi internasional. Jadi makanya di hari terakhir kami hampir 6 jam itu tes dengan 6 kompetensi. 6 kompetensi. Ya, sebelum dites dan langsung keluar skornya, sehingga langsung terkeluarnya. Jadi selama 5 hari itu 4 hari full kami diajarkan bagaimana menyusun kurikulum sampai tadi Pak Halim itu kami belajar juga menghitung jadi memang ribet, tapi kalau kita sungguh-sungguh mau bisa. Sehingga saya pikir saya lagi sedang berpikir juga bisa untuk teman-teman STT untuk bisa begitu. Kalau memang perlu sertifikat mungkin kita bisa gandeng, karena kalau sendiri mungkin belum bisa, harus satu organisasi. Misalnya IPB, kalau P2SDM-nya itu mengeluarkan sertifikat, dan sertifikat itu untuk trainernya itu dikeluarkan oleh dari Pak Profesor Pandio, Pantu, dan Profesor Pandio dari Pantu. Mereka keluarkan dan dia itu internasional. ISO 17224 017-204 ketika lupa. Jadi itu yang mereka keluar. Jadi kalau memang mau kita bisa adakan, ya kita bisa adakan Pak Halim juga. Ya justru itu yang saya pikirkan, melihat Pak Vicky sudah dapat pelatihan. Sayangnya waktu dia ikut pelatihan itu kan tiba-tiba dia sudah ikut di situ. Jadi saya nggak sempat merespon lagi hingga nanti kita tanya. Jadi kelihatan ini satu kebutuhan Pak Halim. Jadi kalau tadi Bapak ada pelatih di UGM, mungkin yang mana? Saya kita ke UGM atau betul, bisa juga ke UGM Pak. Jadi UGM itu selama gini Bapak, kalau pasti memiliki sertifikasi ISO, Bapak pasti bisa keluarkan itu sertifikat. Enggak, sementara ini maksudnya kalau mau pakai orang suruh masuk ke sini gitu kan, itu boleh outsourcing gitu. Boleh outsourcing, tapi memang agak sedikit ekspensif kalau bisa. Iya tentu maksudnya. Apakah 10 juta per orang? Bisa lebih Pak, kalau UGM bisa di atas itu. Lebih murahan di kuantum. Murah-murahan di kuantum. Oke, nanti kita coba hubungi ya. Supaya ini melatih banyak orang representasi dari itu. Jadi apakah berdoa supaya apakah kita dapat subsidi atau apa gitu, kemudian kita doakanlah bareng-bareng supaya bisa meringankan. Kalau tadi ada kurikulum 60% dan 40% gitu kan. Betul. Jadi hitung-hitungan seperti ini bukan berlaku. Terima kasih. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya juga dari apa yang dikatakan Pak Vicky Pak Sijabat itu selama teman-teman di sini memiliki sertifikat ISO itu bisa mengeluarkan tanda tangannya. Seperti contoh saya kan juga karena saya saat itu belajar di KJM UGM di kantor jaminan mutu, saya belajar SPMI sampai lulus dari UGM sebagai auditor. Kemudian saya
belajar lagi di ISO 9001 versi 2015 dan saya tersertifikasi oleh IRCA, International Registered Certificate of Auditor dari UK dengan nomor sertifikat ada. Maka saya ketika Bapak Ibu mau melatih, saya melatihkan, saya tanda tangan, itu udah sah di IRCA. Itu dia. Jadi selama orang itu melekat ada sertifikatnya, dia bisa tanda tangan. Gitu saja. Kalau pasti juga ada. Kalau coba nih pasti bisa dapat ISO kok Pak. Bisa dapat ISO. Selama pasti bisa punya ISO, tata kelolanya bagus, ISO 9001 2015, tanda tangan pasti jabat sebagai ketua, itu laku untuk itu. Bisa begitu. Lebih murah kok Pak. Lebih murah. Dan kalau bisa juga Pak, si jabat habis ini kalau misalnya ini bisa dikumpulkan Pak, bagaimana kan di Kemenak kan belum ada hubungannya dengan Kemendikbud Pak. Kalau bisa di asosiasi kita di pasti ini kita buat Pak yang namanya itu seperti sektor itu berjalan di sini gitu loh Pak, di dalam lingkungan kita gitu. 8 sektor itu gitu loh Pak. Silakan Bu Enda. Terima kasih. Bu Enda, silakan. Iya. Kurikulum MBKM ini asumsinya bahwa STT itu sudah memberlakukan kurikulum KKNI. Nah, apakah dimungkinkan sekolah-sekolah anggota pasti masih ada beberapa yang belum memperlakukan KKNI di sekolah mereka? Apakah dimungkinkan juga mereka ikut langsung loncat ke MBKM? Boleh, karena boleh Bu, itu nggak apa-apa. Itu langsung loncat aja langsung ke MBKM, no problem. Karena MBKM kan tadi sudah katakan sebenarnya KKNI. Rumahnya rumah KKNI, tetapi ada rumah kecil di tengah-tengahnya, itu kurikulum MBKM-nya. Karena ini yang akan diasesori oleh teman-teman kita nih, seperti kayak Pak Ramli, Pak Vicky, Pak Joseph, itu mereka itu cuma hanya lihat mana kurikulum MBKM nggak gitu. Dia hanya lihat situ. Kalau belum, pasti nilainya kecil sama mereka. Jadi harus bermain dengan MBKM walaupun kita nggak bisa masuk ke sistem dia punya feedernya Bu. Itu dia. Ya, makasih Bu. Baik Bapak Ibu, udah menjelang 8.45, saya serahkan ke Pak Ramli ya. Ya, Bapak Ibu, sudah di akhir untuk sesi yang kedua. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Alif ya. Pemaparan yang sangat baik sekali, walaupun mungkin membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi gitu. Ada banyak hal yang baru buat Bapak Ibu, jangan patah semangat. Untuk masih ada sesi-sesi berikut di masa akan datang. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk membagikan pengumuman. Kita persingkat 5 menit begitu ya, karena sudah selesai materinya. Mari pengumuman di acara kita. Ya, baik Bapak Ibu. Yang pertama yang sudah saya sampaikan di grup seminar pasti terkait dengan pelaporan proposal penelitian. Bapak Ibu yang mendapatkan di tahun ini bisa mengisi itu dan mengirimkan ke Pak Komisi Penelitian Pak Amos Kanto. Dan besok kita akan mulai lagi sarapan pagi itu dari jam 7 sampai dengan setengah 9. Dan setengah 9 nanti sampai jam 9 kita akan berenang pagi yang akan dipimpin oleh Dr. Bapak Stani Vales dari STT Pulang Mondok. Dan nanti akan selanjutnya langsung dari ceramah dari Pak Dr. Stuart Broki. Jadi malam hari ini Bapak Ibu yang sudah dapat kamar atau ada yang belum dapat, saya rasa sudah dapat semua, jadi bisa menikmati istirahat pada malam hari ini. Ya mungkin itu saja. Saya minta dengan kasih kembali lagi Pak Wakil Sekretaris Umum untuk memimpin kita dalam doa.